Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama Dini Asetio, nomor BP 1910-43010. Yang kedua Septiani Sarelis, nomor BP 1910-443013. Yang ketiga Rahmi Novita, nomor BP 1910-443016. Di sini kami akan mempresentasikan tentang model-model inti atom. Model inti atom yang pertama yaitu model gas Fermi. Model gas Fermi merupakan model independen yang pertama. Dalam model ini, nukleon dianggap seperti molekul-molekul gas yang berdiri sendiri, tidak saling berinteraksi, namun berada dalam pengaruh potensial. Nukleon-nukleon sebuah inti digambarkan berada dalam suatu potensial sumur konstan sedalam V0 dan sebesar radius inti R. Masing-masing menempati satu keadaan atau state yang berbeda dari yang lainnya, memenuhi lautan Fermi dari dasar sampai permukaan. Energi tertinggi yang dimiliki nukleon yaitu energi Fermi EF. Dapat dilihat pada gambar, ini merupakan permukaan Fermi, ini laut Fermi, serta nukleon pada keadaan yang unik. Energi dihitung dari dasar potensial, maka energi dapat dikatakan sebagai energi kinetik. Dalam ruang momentum, tiap keadaan menempati ruang sebesar 2V H-bar pangkat 3 per V. Maka, setiap sebuah bola beradius P, tersedia keadaan yang mungkin sebanyak N, yaitu volume bola dengan radius P dibagi dengan ruang tiap keadaan, atau sama dengan 4V P pangkat 3 dikali volume per 3 dikali 2V H-bar pangkat 3. Dalam ruang spin setengah, terdapat dua keadaan yang mungkin, spin up dan spin down. Maka, jika spin ikut diperhitungkan, jumlah keadaan N di atas menjadi N sama dengan 8V P pangkat 3 dikali volume per 3 kali 2 H-bar pangkat 3. Nukleon memiliki isospin setengah, maka terdapat dua keadaan, yaitu isospin up atau proton dan isospin down atau neutron. Dengan kemudian, untuk sebuah nukleon dalam inti yang selebar momentumnya P, tersedia keadaan yang mungkin ditempati sebanyak N sama dengan 16V pangkat 3 dikali volume per 3 kali 2V H-bar pangkat 3. Jumlah energi kinetik semua nukleon pada inti gas Fermi yaitu E total sama dengan integral dari EF0 EG E dE sama dengan 3/5 EF dikali A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan model inti atom yang kedua, yaitu model gas rotasional. Beberapa sifat inti menandakan adanya gerakan kolektif nukleon dalam inti. Gerakan kolektif nukleon ini dapat menunjukkan perubahan bentuk atau deformasi inti dari bentuk bola. Deformasi dapat bersifat lunak dan permanen. Deformasi lunak berarti bentuk inti berubah-ubah di sekitar bentuk bola. Sementara, deformasi permanen menyebabkan perubahan bentuk yang permanen bahwa inti tidak berbentuk seperti bola lagi. Ada dua macam gerakan kolektif inti. Yang pertama, ada rotasi, yang mana menyebabkan deformasi permanen, dan yang kedua ada getaran, yang menyebabkan deformasi lunak. Gerakan kolektif seperti rotasi dan getaran juga menghasilkan tingkat-tingkat keadaan. Inti dapat menjalani transisi antar tingkat-tingkat keadaan ini berupa eksitasi atau peluruhan ke keadaan yang lebih rendah.
Sekian penjelasan saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu model inti vibrasional. Menurut model vibrasi, nukleon tidak diam dalam inti, melainkan bergerak di mana gerakan kolektifnya menyebabkan permukaan inti ikut bergetar, seperti sebuah selaput yang bergetar. Getaran ini membuat bentuk inti tidak melainkan berubah-ubah secara periodik di sekitar bentuk bola. Secara umum, perubahan tersebut akan muncul sebagai perubahan jari-jari inti yang dapat dinyatakan sebagai rumus yang ada pada slide, di mana RAV sama dengan setengah R mayor ditambah R minor. Mengacu pada persamaan di atas, dikenal berbagai modus vibrasi. Yang pertama yaitu ada monopol. Terlihat bahwa jari-jari inti hanya membesar dan mengecil secara seragam. Hal ini berarti inti mengalami penguaian dan penyusutan tanpa mengalami perubahan bentuk dari bentuk lingkarannya. Monopol teramati sebagai eksitasi dengan energi ratusan MeV. Selanjutnya yaitu ada dipol. Muncul sebagai pergeseran pusat massa inti tanpa merubah bentuknya dan dapat dipandang sebagai gerakan translasi. Dipol teramati sebagai eksitasi dengan 0 sampai 20 MeV. Dipol dianggap timbul sebagai akibat gerakan kolektif proton dan gerakan kolektif neutron ke arah berlawanan. Yang ketiga yaitu ada quadrupol, yang dimana sebagai perubahan bentuk inti menjadi lonjong akibat neutron dan proton. Quadrupol teramati sebagai eksitasi dengan di atas MeV. Berbeda dengan monopol dan dipol yang tidak berubah bentuk intinya. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan model inti yang keempat, yaitu model inti Nielsen. Setelah ini, kita telah mendiskusikan berbagai model inti dengan segala keberhasilannya. Pendekatan independen yang mewakili oleh model gas Fermi yang merupakan pendekatan klasik, dan model kulit yang merupakan pendekatan kuantum, dan pendekatan kolektif yang dipresentasikan oleh model tetes cairan, model vibrasi, model rotasi, dan model Kluser atau alfa. Berhasil menerangkan berbagai perilaku inti dengan caranya yang berbeda-beda. Selanjutnya ilmuwan, di antaranya adalah Albor dan Michelson, tertarik untuk menggabungkan kedua tersebut dalam suatu model yang konsisten. Di antara pertanyaan yang coba dijawab adalah bagaimana bentuk tingkat energi inti dan bilangan ajaib jika faktor deformasi diperhitungkan. Ilmuwan yang pertama kali melakukan perhitungan berdasarkan ide tersebut adalah Nielsen. Ia menggunakan model kulit atau elemen model independen, tetapi memasukkan faktor deformasi inti atau elemen model kolektif. Sekian presentasi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.